Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu Kagango bersama dengan Mbak Leni, penggiat batik. Mbak Leni, sebenarnya kan kalau batik ini kan punya ciri khas tersendiri deh, dan juga sangat spesial tentunya ya, karena kan dibuat dengan tangan manual ya, dan juga pengerjaannya yang cukup lama. Tapi kalau Mbak Leni sendiri sebenarnya spesialnya batik itu dari segi mana sih Mbak Leni? Kalau saya lebih ke filsafatnya batik itu apa gitu. Ternyata saya dulu ya, waktu saya belum mengenal batik, saya itu membeli batik, misalnya membeli baju batik gitu ya, saya hanya melihat oh ini bagus nih warnanya, coraknya kena nih di hati saya. Ternyata batik itu bukanlah sesederhana itu kalau kita dalami ya. Batik itu sebenarnya mereka punya keunikan yang tidak ada sama dengan yang lainnya gitu. Ternyata di balik batik ini mereka punya banyak cerita, mereka punya banyak keindahan, mereka itu ada artinya gitu. Dan saya itu baru tahu gitu kan, ketika saya terjun di tempat batik ini gitu. Oh ternyata kita pernah lihat batik-batik Jawa ada apa? Ada semarnya, ada wayangnya. Oh ternyata mereka punya cerita Mbak Agnes, bukan hanya semata-mata mereka enak aja menggambar gitu. Oh enggak, ternyata dia punya filsafahnya. Begitu juga saya di sini, saya sudah mengajarkan selain tema edukasi dan informasi yang saya angkat di dalam batik Kagano ini, saya juga mulai membuat bahwa batik ini yang saya buat, batik Bengkulu khususnya, ini batik yang tidak biasa gitu. Ada Dan pembedanya. tidak kalah pentingnya dengan batik-batik lainnya gitu yang ada di Indonesia khususnya. Nah, termasuk juga ada di batik ini ya, ada huruf Kaganga ya, Kaganga. Nah, jadi Kaganga ini itu kan aksara ya. Aksara yang memang levelnya sama sih dengan huruf Sangsekerta, huruf Pandawa gitu, huruf Kaganga. Nah, kenapa huruf Kaganga ini lebih ditonjolkan di Bengkulu ya? Karena memang kalau saya baca dari sejarahnya, memang pada zaman kerajaan-kerajaan dulu itu huruf Kaganga ini yang dipakai oleh nenek moyang kita untuk memberikan informasi supaya lawan tidak tahu gitu kan. Nah, itu dia. Dan itu sangatlah penting. Nah, ternyata orang-orang luar negeri sangat tertarik dengan huruf-huruf yang begitu gitu. Dan terbukti bahwa huruf kamus Kaganga pun sudah ada di Museum Belanda. Benar. Ya kan. Nah, jadi loh, kenapa kita yang ada di daerah kita nggak mengembangkan itu gitu. Nah, salah satu kiatnya yaitu dari batik ini gitu. Dari batik ini kita sudah mulai mengenal, dan alhamdulillah kan pemerintah kita sudah membuat kurikulum anak-anak belajar huruf Kaganga gitu ya kan. Nah, jadi artinya berpotensi juga untuk membuat bahwa batik ini lebih spesial gitu, lebih spesial, bukan hanya sekedar gambar yang ditaruh di batik gitu. Ada filosofinya tersendiri. Ya, filosofinya ada, kemudian cerita di balik itu ada gitu. Kalau dulu kan waktu aku sekolah itu ada namanya pengajaran ya, pembelajaran membatik. Kalau sekarang masih ada paling? Kalau di utara itu sekarang tidak ada. Cuma sudah lagi diusulkan sekarang. Karena sekarang itu beranjak ke kurikulum yang terbaru ya. Jadi anak-anak tapi di utara sudah belajar huruf Kaganga. Jadi anak-anak juga tahu, walaupun mereka bukan asli orang Bengkulu, tapi mereka belajar huruf Kaganga. Huruf Kaganga itu apa gitu kan. Dan ternyata Mbak Agnes, ada juga beberapa yang membuat simpang siur ya. Orang menganggap bahwa huruf Kaganga itu hurufnya suku Rejang gitu ya. Oh ternyata bukan. Kaganga itu kan nama aksara, bukannya punya orang Rejang gitu ya. Tetapi aksara yang memang kebetulan zaman dulu suku Rejang lah yang memakai gitu. Terbukti bahwa Kaganga itu ada Kaganga Lampung,
ada Kaganga Serawai gitu kan, ada Kaganga Jambi gitu kan, ada Kaganga Bengkulu gitu. Nah jadi ya itu yang harus saya diluruskan ya kan. Nah, dan itu saya buat juga. Jadi setiap saya menjelaskan batik, saya buat di situ bahwa yang saya bubuhkan di sini adalah Kaganga Rejang. Jadi tapi ada pembedanya nggak sih Kaganga ada. Rejang, Kalau daerah lain juga? Kaganga di daerah kita itu kan hurufnya kaku-kaku nih. Maaf, yang ini Agnes, ya? Nah, Kita lihat dulu ini nih. kan kaku-kaku nih ya. Ini huruf Kaganganya kaku-kaku. Nah, kalau huruf Kaganganya Lampung berbeda. Dan huruf Kaganga Serawai berbeda Beda lagi juga. gitu. Nah, huruf Kaganga Rejang ya begini gitu. Huruf Kaganga Serawai itu Mbak Agnes ada beberapa diftongnya yang tidak ada di Rejang. Nah, gitu. Nah, itu yang harus kita luruskan. Terkadang banyak masyarakat kita ngomong, oh huruf Kaganga, huruf Rejang ya, gitu kan. Ya, karena memang terkenalnya Kaganga Rejang itu kenapa? Karena memang pada zaman dulu kebetulan orang Rejang lah yang banyak menggunakan ini. Makanya Kaganga terkenalnya ini. sekarang Kaganga dari Rejang. Iya, sebenarnya bukan itu, gitu kan. Bukan hurufnya orang Rejang gitu, bukan suku Rejang aja, Dan banyak. inilah salah satu contohnya Iya, ya Mbak ya, dari jadi- Kaganga Rejang. ya, yang memang jadi tergolong kaku tadi ya kata Mbak ini ya. iya hurufnya kaku-kaku. Kalau Kaganga Lampung kan dia lebih beli. Itu bisa kita cek di Google atau apa ada. Sampai Ada. sekarang sudah dipasar kemana aja Mbak? Kalau dari batik Mbak sendiri? Batik saya ini pernah yang jauh dulu nih ya. Iya. Dari yang jauh sampai yang terdekat. Ya, kalau yang di Bengkulu Utara ya oke lah, Bengkulu oke lah gitu ya. Kalau di sekitar Bengkulu, provinsi Bengkulu rata-rata udah pakai sih ya. Misalnya ada perbelanjaannya yang dari Kaur, yang dari mana ya kan, dari Seluma ada juga yang beli gitu kan. Kemudian dari Kepayang ada juga yang beli. Cuman khusus kontak saya gitu mau beli gitu. Nah, yang terjauh itu di Australia. Australia. Di Australia. Dan Australia pun juga ada yang mengorder mau minta kain, malah kayak kain sarung ya. Tapi kalau orang Australia kayaknya bukan untuk sholat ya Mbak Agnes, sarungnya mungkin untuk mereka pakai di musim panas atau apa. Iya. Dan pasaran dunia, kayaknya pasaran luar negeri mereka lebih suka dengan batik dengan pewarnaan alam. Ya, jadi September lalu saya ke sana. Lebih ke alam daripada sintetis ya. Iya, mereka lebih suka yang tidak ada chemicalnya. Mereka suka yang apa? Yang pewarnaan alam. Jadi kebetulan kemarin September saya ke Australia dan yang pewarnaan alam semua habis laku terjual gitu kan. Kemudian ini ada repeat order lagi. Mereka mau buat minta sarung juga, tapi batik tulis gitu. Ternyata pasar luar negeri itu juga nggak seribet yang kita bayangin sih ya. Mereka sesuai requestan juga nggak sih Mbak? Misalnya request pengen gambar yang seperti ini. Iya. Mereka malah request yang mencerminkan budaya. Mereka kan suka ya sama budaya-budaya kita ya. Jadi itu. Kemudian ke Singapura, kemudian ya kalau luar negeri baru 2 itu sih. Berarti pasarnya sekarang sudah sampai luar negeri ya? Iya. Waktu itu kok bisa sih Mbak sampai ke luar negeri? Ada tipsnya nggak sih? Iya, sebenarnya ajang promosi ya. Iya, bisa menjangkau pasar luar negeri. Iya, gitu kan? promosinya mungkin kita selain kita melalui Instagram dan sebagainya gitu ya. Ya itu tadi kita punya link lebih sering kita berkomunikasi di sana gitu. Kebetulan ada keluarga di sana, jadi ada keluarga di Australia, jadi dialah yang mulai membantu gitu. Berawal dari teman-teman mereka gitu kan. Mbak ini juga pernah ini ya juara lomba desain batik ya ternyata ya. Iya. Di Udara ya. Itu yang diceritain tadi atau yang berbeda? Iya, yang diceritain tadi. Kemudian ada juga cerita wastra ya. Cerita wastra kemarin saya dapat juara 3. Wastra itu kegiatan apa? Cerita wastra itu yang mengadakan Desperindak provinsi gitu. Kemudian ikut lomba per kabupaten gitu kan. Itu. Nah, itu. Nah, ini yang terdekat sekarang itu Aki 2023 saya panelisnya. Saya panelis nih. Jadi nanti kegiatannya bootcampnya di tanggal 12
Mei, kemudian pamerannya dengan insya Allah Pak Sandiaga Uno nih tanggal Oh, yang akan 15. datang sini ya? Ya, tanggal 15 sampai tanggal 17 Juni dapat datang. Itu kita. Jadi persiapan nih saya nih mau pameran. Persiapan pameran batik ya. Iya, ya saya mau diliatin Pak Sandiaga juga dong. Makanya itu harus ada pembeda tadi. Iya. Ya. Tapi kalau dari persaingan pengrajin itu sendiri ada nggak sih Mbak? Karena kan pembatik sekarang tuh kan sudah banyak banget ya, dan Iya. juga motifnya berbeda-beda. Itu Berbeda-beda. persaingannya ada ya? Kalau buat saya persaingan itu bukan persaingan lah ya namanya ya. Yang namanya seni itu sangat luas dan seni itu tidak pernah salah gitu kan. Jadi kalaupun seandainya memang berkarya, ya udah saya berkarya, kamu berkarya, ayo kita berkarya untuk Bengkulu, untuk daerah gitu kan. Sambil berkarya ya kita berbisnis gitu kan. Kalau buat saya bisnis itu nomor sekian deh, kita berkarya dulu gitu kan. Nanti kalaupun kita sudah berkarya, rezekinya datang itu. Ngalir aja. Iya, Yang penting kita berkarya dulu, rezeki baru iya. ngalir belakangan. Sejauh ini untuk teman-teman pengrajin batik juga fine saja, kita semuanya bekerja sama. Terkadang kalau saya banjir orderan, untuk teman-teman di utara memang nggak tertampung gitu ya untuk batik tulis, ya saya tinggal calling teman-teman yang Di pengrajin tempat di Bengkulu. lain, iya, berbagi rezeki ya, Iya, seperti iya, itu. kamu mau nggak ngerjain ini ada orderan begini. Oh iya siap. Nah, Ya, udah. itu namanya persaingan sehat ya. bersinergi, Bersinergi bersinergi. satu sama lain. Iya. Oke Mbak, ini kita jeda dulu, Iya. nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu Kagango. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.